Review manga One Piece lagi, let's go. Selamat datang lagi bersama gua Ajis Matar di konten gua Ajis Matar. Seperti biasa gua bakal review manga One Piece chapter terbarunya di setiap minggunya. Dan gua mau minta maaf ke kalian semua karena minggu lalu gua nggak review manga One Piece chapter 1128 karena gua harus ngurusin bokap gua yang waktu minggu lalu dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang udah pulang dan udah mulai di fase pemulihan lah. Thank you udah doain bokap gua lah, intinya gitu. Dan sekarang seperti biasa gua bakal review manga One Piece chapter terbarunya, yaitu chapter 1129. Dan setelah kemarin gua sempat baca spoilernya, ada hal menarik di sini yang diungkapkan sama Oda Sensei. Apa itu hal menariknya? Jadi langsung aja kita review manga One Piece chapter 1129. Let's go. Manga One Piece chapter 1129 diberi judul Leaf Doll. Apa itu Leaf Doll, guys? Dan di cover story kita masih diperlihatkan perjalanannya Yamato mengelilingi negeri Wano. Di sini terlihat ada Yamato nih lagi naikin singa peliharaannya Otama. Di sini terlihat juga ada Otama yang lagi latihan menjadi seorang ninja yang dilatih sama Shinobu. Shinobu masih gendut-gendut aja nih, dia belum kurus-kurus nih. Di sini ada keterangan Ziarah Gul Yamato si anak Oni volume 16, latihan ninja di desa Amigasa. Gue penasaran sih, setelah dari negeri Wano, setelah Yamato mengelilingi seluruh negeri Wano, dia nih kan katanya bakal keluar dari negeri Wano. Kemana tujuan selanjutnya Yamato setelah misinya di negeri Wano nih selesai? Apa dia langsung ke Luffy dan kawan-kawan untuk menjadi nakamanya apa gimana? Tungguin aja lah, ini kelanjutan dari cover story kisah si Yamato ini, guys. Dan kita langsung aja di halaman pertama. Kita bisa melihat di sini banyak banget rakyat di dunia miniatur kecil ini yang terlihat sangat panik karena si Dewa Matahari, si raksasa ini yang dianggap dewa sama mereka nih, mengamuk di dalam dunia miniatur ini. Wahai Dewa Matahari, mohon tenangkan diri Anda, katanya. Lihat itu, ada kobaran api di balik retakan yang muncul di langit. Tamatlah riwayat negeri ini. Apakah dunia akan kiamat? Lucunya mereka semua nih percaya kalau dunia yang mereka tinggali ini tuh dunia yang bener, dunia yang real gitu. Percaya juga kalau si raksasa ini adalah dewanya mereka. Lucunya itu. Dan gue kepo banget gimana caranya manusia-manusia normal yang ada di dalam dunia miniatur ini ke brainstorm, bisa ke brainwash, bisa dicuci otaknya gimana caranya nih sama si raksasa ini nih. Tidak akan kumaafkan Leaf Doll sialan, katanya. Beraninya Kisanak sekalian merusak kamar. Maksudku merusak kuilku, katanya gitu. Jadi di sini dia sedikit ngerevisi kata-katanya dia sendiri, padahal udah terlihat jelas maksudnya itu adalah kamar dia, tapi dia di sini sok-sokan bilangnya kuilku, katanya. Dan terlihat juga di sini beberapa hewan-hewan peliharaannya dia ini udah pada pingsan atau mati nih, habis dihabisi sama Luffy dan kawan-kawan nih, guys. Beraninya Kisanak sekalian menyerang peliharaan. Maksudku beraninya Kisanak sekalian menyerang pengikutku, katanya. Yang jadi salfoknya gua, bahasanya dia nih baku banget. Dia pakai bahasa Kisanak sekalian, udah pakai Kisanak sekalian lagi. Nah, akhirnya di halaman selanjutnya kita bisa melihat ada Luffy dan kawan-kawan nih, guys. Ada Luffy, Usopp, Chopper, dan Nami. Kayaknya di belakangnya dia ini adalah Zoro, guys ya. Dia itu benar-benar mengerikan, kata Nami. Apanya yang dewa? Menurutku dia lebih mirip iblis, kata Zoro gitu. Terlihat Chopper cuman ngeliat ke belakang gini doang nih. Usopp bilang di depan ada kota, bisakah kita melompatinya? Jadi, seisi tempat ini terbuat dari blok mainan ya, kata Luffy. Luffy malah ngacangin semuanya, beranggapan kalau si raksasa tadi itu nggak penting. Dia malah tertarik sama rumah dunia tempat balok mainan ini gitu loh. Dia balik lagi ya, pemikiran Luffy tuh unik, guys. Ayo lompat kucing, weh. Kucingnya langsung lompat melewati beberapa bangunan yang ada di kota ini. Meow, katanya Luffy. Kata kucingnya, wah, Tuan Isket. Oh iya, guys, jadi si kucing ini kan dianggap dewa sama rakyat-rakyat yang ada di dunia miniatur mainan ini, guys. Dia udah susah payah membuat semua ini kan, kalau bisa jangan sampai dihancurkan ya, kata Luffy. Meow, tapi pas jatuh, brak, rusak semua gara-gara kena tubrukan sama si kucing ini. Dasar kucing, kata Luffy. Dia
Kesel. Dia malah kesel bangunan dihancurin sama si kucingnya. Dan terlihat di sini, terlihat dengan jelas lah ya, dunia miniatur yang gede banget ini, dan terlihat malah seukuran sama si raksasanya ini nih. Berhenti di situ isket katanya. Dasar nggak tahu diuntung. Kenapa Kisanak malah membantu mereka? Miau. Karena menaiki kucing dalam sekejap kita bisa langsung sampai ke ujung dunia ini. Hah? Bukannya masih jauh ya, kata Luffy. Terlihat jelas banget kastil tempat Nami diselamatin sama Sanji nih. Itu tingginya hampir sama kayak si raksasa ini guys. Dan si raksasanya ini bener-bener gede banget ya. Malah bisa gue bilang lebih gede dari Hajrudin, ya nggak sih? Dan di sini terlihat Nami langsung marahin Luffy. Dasar Luffy, harusnya kau lihat dulu gambar denah negeri In. Apa nih di belakangnya, ada apa nih ya? Tenang aja, aku udah inget semuanya kok, kata Nami. Oh gitu. Jadi Nami itu pas abis diperlihatkan map peta dunia ini, dia langsung menghafalnya dengan gampang ya guys. Luffy, lihatlah ke sana. Pintu cermin yang tadi kita pecahkan terpantul di sana kan? Kata Nami gitu. Ah, bener juga. Kalau diperhatikan awan yang di sana itu cuma kapas yang digantung. Wah, Luffy jadi sedikit agak pinter di sini. Jadi ini awan-awannya ini adalah sebuah kapas yang digantung. Jadi kayak mainan aja gitu guys. Meski terlihat sangat luas, tapi bagi bangsa raksasa tempat ini hanyalah sebuah kamar biasa, kata Zoro gitu. Benar juga, kata Chopper. Sekeliling kamar ini ditutupi cermin. Karena itulah pemandangan di sini jadi nggak kelihatan ada ujungnya, menurut Zoro gitu. Menurut Sanji gitu. Nami bilang itulah sebabnya kita bisa mencapai ujungnya dalam sekejap. Pokoknya kita cuma perlu tetap maju lurus, kata Nami gitu. Dan di sini terlihat petanya, map dari negara atau dunia miniatur ini. Jadi pohon raksasa ini adalah ujung dari dunia miniatur ini guys. Dan di belakang pohon itu adalah cermin. Jadi depan, belakang, kiri, kanan itu ditutupin sama cermin. Nah, di sini tempat Luffy dan kawan-kawan yang lagi naikin kucing, dan ini ada kota hutan mata air. Dan di belakang dunia miniatur ini terlihat ini adalah sebuah kamar atau kuil yang dianggap sama si dewa matahari palsu tadi itu, si raksasa itu. Sekarang kita udah melewati separuh luas negara ini katanya. Dan terlihat nih ya, masih ada ular-ular yang udah habis dihabisi sama Luffy dan kawan-kawan ini juga nih. Kayak burung gitu nggak sih? Wah, dan terlihat di halaman selanjutnya kalau si raksasa ini bersiap-siap untuk menjaring mereka semua guys. Rupanya Kisanak sekalian udah melihat denah tempat ini dan bermaksud untuk menghancurkan dunia ini ya. Tapi pada awalnya tempat ini adalah kurungan bagi bangsa raksasa. Dan lagi siap-siap mau jaring, Zoro sama Sanji. Jaring, kata Zoro. Tunggu, kalau diperhatikan kenapa cara bicaranya kayak para samurai, kata Sanji gitu. Tempat ini dirancang untuk mencegah bangsa raksasa sekalipun melarikan diri. Sekalipun Kisanak sekalian mencoba untuk pergi ke ujung dinding, tetap aja Kisanak sekalian gak akan mampu menghancurkannya dan hanya akan menemukan jalan buntu di sana. Dufufufufu, dan langsung aja ditigrep dan ditangkap sama si raksasa ini. Mereka semua ketangkep. Jebret. Miau. Si kucingnya panik dan terlihat nih ya, mereka semua akhirnya terkurung di dalam sebuah jaring yang dijaring sama si raksasanya. Hei kucing, menghindar dong. Miau. Tuan Isket, kenapa beliau ada di sini? Siapa orang-orang yang naik ke atas beliau, katanya. Terlihat juga beberapa warga di sini panik dan terheran-heran kalau kucing ini dinaiki sama beberapa orang ini gitu. Terlihat nih mata kucingnya dia malah gitu. Luffy marah-marah tuh. Ayo cepat, langsung Zoro sama Sanji bersiap-siap untuk menghancurkan jaring ini. Kita jalan lagi, kata Sanji. Sanji langsung bersiap-siap dengan kaki apinya, Zoro juga bersiap-siap dengan pedangnya. Langsung aja ditebas dan ditendang ini jaringnya dan langsung dihancurkan sama mereka berdua. Dan sampai pada akhirnya mereka semua lolos dari jaring buatan si raksasa ini. Lucu banget sih ini, kebayang kalau di animenya nanti seperti apa ya guys ya. Mereka mampu menebas kawat besi, tapi percuma aja. Dewa telinga yang ganas telah menanti Kisanak sekalian di depan sana. Wah, di sini si raksasa ini gegabah menganggap kalau si dewa telinga ini masih hidup. Dan ternyata di sini dijelaskan juga sama beberapa rakyatnya. Dewa matahari, sebenarnya dewa telinga telah langsung tersentak si dewa mataharinya dan langsung terungkap
kalau ini adalah mayat dari si dewa telinga itu atau kelinci raksasa itu. Barusan beliau telah ditemukan tewas terbakar karena sebab yang nggak kami ketahui. Kami menduga ini adalah pertanda terjadinya hal yang sangat buruk. Ditambah lagi terjadi fenomena misterius berupa retakan yang muncul di langit. Ini sungguh hari yang penuh dengan petaka menurut beberapa warga di sini. Mereka semua nggak tahu kalau si kelinci raksasa ini udah dihabisi sama Luffy dan kawan-kawan dan malah jadi bahan makanan untuk mereka semua. Dan si raksasa ini langsung meresponnya, mereka telah membunuhnya. Mustahil, padahal dia adalah kelinci karnivora yang sangat ganas. Mereka mampu menghabisi Glutobani gitu ya ngomongnya, Glutobani. Jreng, jadi ini adalah wujud dari si kelinci raksasa yang dianggap dewa sama warga yang ada di sini, guys. Saat kami menyadarinya, ternyata beliau sudah Si raksasa ini langsung ketawa nih ya. Mengagumkan, ini sungguh mahakarya, kata si raksasa ini. Emang beginilah seharusnya dunia. Ini adalah kisah di luar naskah yang terjadi dalam sebuah taman miniatur yang terisolasi, kata. Aku telah meremehkan mereka. Mereka sungguh membuatku berdebar-debar. Di dalam dunia yang kuciptakan ini telah terlahir tokoh pahlawan juga penjahat. Wah, dia malah senang dan bangga nih guys. Saat ini sejarah sedang tercipta di dunia ini. Ini adalah kehebatan dunia miniatur ciptaanku. Kehebatan dari Leaf Doll. Ternyata Leaf Doll ini adalah nama dari dia. Sang dewa matahari palsu ini namanya Leaf Doll. Sang raksasa yang ukurannya gede banget ini guys. Dan terlihat juga beberapa masyarakat yang ada di dunia miniatur ini sadar kalau mereka ini terjebak di dalam dunia ini guys. Dan mereka semua ada yang berusaha untuk kabur dari sini. Jalan keluar dari sini udah terbuka. Sepertinya ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Inilah kesempatan kita untuk melarikan diri. Cepat panggil semua orang. Wah, enggak semua sih, beberapa orang lah ya berusaha untuk kabur dari sini. Kenapa dia malah tertawa, kata Luffy. Ya, mereka semua nih, Luffy dan kawan-kawan heran kenapa si Leaf Doll ini malah ketawa setelah tahu kalau si kelinci raksasanya udah dihabisi sama mereka. Merontalah di atas telapak tanganku. Wanjay, ini bahasanya cocok banget buat dijadiin lirik lagu lah. Merontalah di atas telapak tanganku. Woi, sekalipun Hajrudin mengakui Kisanak sekalian, aku tetap tidak akan mengakuinya. Jadi apa yang sekarang akan Kisanak sekalian lakuin? Susah banget ngomongnya ya. Dan ternyata Leaf Doll ini kenal sama Hajrudin dan tahu kalau Luffy dan kawan-kawan itu telah beraliansi dengan Hajrudin. Serangan pamungkas, Green Star Skull Exploding Grass. Wah, di sini Usopp langsung berusaha untuk menghancurkan tembok penghalang dindingnya dan meledak. Dan terlihat ya serangan Usopp ini cukup besar juga ledakannya dan berpengaruh ke beberapa bangunan di sekitarnya tuh guys. Dan ternyata serangannya tidak berpengaruh ke dindingnya, cuman cerminnya aja yang pecah. Tidak bisa, kata Usopp. Cerminnya emang pecah, tapi dindingnya. Di sini Luffy langsung kerak. Dinding itu lumayan tebal, kata Usopp. Oke, serahkan aja pada aku langsung. Luar biasa. Si Leaf Doll ini malah kesenangan lagi. Aku sangat suka dengan boneka yang mencoba menentang takdir, meski sebenarnya mereka itu sama sekali tidak berdaya. Wah, dia nggak tahu kekuatan sebenarnya Luffy dan kawan-kawan seperti apa. Sebab kehampaan dan keputusasaan juga merupakan bagian dari dunia. Rasa frustasi serta kekecewaan adalah bagian dari sejarah. Wih, kata-katanya bagus banget sumpah. Dia malah tetap senang-senang dan gak ada inisiatif buat ngejar Luffy dan kawan-kawan lagi nih guys. Padahal Kisanak sekalian begitu lemah dan menggelikan, tapi tetap pantang menyerah. Rasanya aku gak mampu lagi menahan tangis gembiraku. Aku bersyukur telah menemukan Kisanak sekalian. Wah, Luffy Taso, Zoro Taso, Nami Taso, Uso Taso. Di sini Chopper nggak disebutin nih guys. Taso ini adalah kata sebut yang digunakan pada zaman kuno Jepang. Oh gitu. Tapi sekarang lebih digunakan oleh para otaku untuk karakter yang sangat mereka sukai. Emang para wibu nih aneh-aneh nih guys ya. Nami heran. Kenapa dia bisa tahu nama kita semua, katanya. Santaso, Chotaso. Taso itu apa, kata Chopper. Aku akan membuat lubang dengan menggunakan sedikit gear 4, kata Luffy gitu. Dan langsung siap-siap aja di sini POV gua yang buat gua sedikit kaget setelah baca ini adalah Luffy bisa menggunakan gear 4-nya cuman menggunakan tangannya doang. Biasanya kan gear 4-nya sebadan badan nih. Dia cuman langsung bisa menggunakan tangannya doang nih. Tangannya doang
Kayaknya ini jurus konggannya dia deh. Hey Usop, yang namanya bencana alam itu bukan salah siapapun kan? Nami ada sesuatu nih yang pengen dia lakuin nih. Kurasa begitu. Soalnya baik gempa bumi, banjir ataupun petir tidak terjadi akibat ulah seseorang. Menurut Usop gitu. Dia udah membuat kita mengalami banyak kesulitan. Jadi sejujurnya aku sangat marah padanya, kata Nami. Aku sempat dapat. Tapi sebaiknya kita tidak mengusik bangsa raksasa, menurut Usop gitu. Tapi di sini Sanji langsung respon ucapan Nami. Aku sangat paham dengan amarahmu itu, Nami. Aku juga sangat-sangat membenci orang itu, kata Sanji. Tapi aku nggak bisa berhenti membayangkan bahwa si keparat itu udah berani mengganti pakaianmu. Jadi itu yang ada di pikiran Sanji selama ini, guys. Akan kujadikan dia daging cincang dengan kakiku ini, kata Sanji gitu. Gak perlu sampai segitunya, Sanji, kata Nami. Ternyata ya ini mereka semua dan di belakangnya masih ada raksasa yang ukurannya gede banget. Emang serem banget sih kalau emang ini beneran jadi realistis banget gitu. Soalnya ukurannya gak masuk akal. Kayaknya pandangan Luffy terhadap raksasa itu kayak kita ngelihat gedung yang punya 100 lantai, ya gak sih? Tiba-tiba gedung itu bisa jalan, kan gede banget tuh. Walaupun begitu jangan cemas. Aku yakin dia pasti akan menerima hukuman dari langit. Apa coba maksud dari Nami ngomong kayak gini? Terjadilah sebuah flashback di sini. Flashback awal mula kenapa Luffy dan kawan-kawan itu berpisah dengan kapal bajak laut para raksasa dan malah terjebak di sini. Jadi, gini ceritanya. Mungkin lagi-lagi kau pulang dengan membawa sesuatu ya. Ada seekor gagak raksasa peliharaannya si Leaf Doll ini ngebawa kapal Tausan Sunny berserta Luffy dan kawan-kawan yang ada di dalamnya. Dan Leaf Doll pun ini kaget. Mereka ini kelompok Mugiwara ya? Bukankah kelompok bajak laut prajurit raksasa sedang pergi menjemput mereka? Jadi mereka tahu kalau bajak laut prajurit raksasa itu lagi ngejemput mereka. Mungkin dia kenal sama beberapa bajak laut yang lain. Kayaknya mereka tidur dengan pulas. Jangan-jangan mereka berlayar melewati wilayah kabut kantuk yang berada di tengah rute perjalanan dari Egghead ya. Dan terlihat di sini ada Hajrudin sama si Leaf Doll ini. Sejujurnya aku sangat kesal setelah mendengar bahwa Hajrudin seenaknya memutuskan untuk menjadi bawahan mereka. Apa katamu? Yang bener aja, kata si Leaf Doll. Aku serius. Mungkin ini adalah momen di saat Hajrudin ngomong ke beberapa bawahannya kalau dia menjalani aliansi dengan bajak laut Mugiwara. Tapi dia nggak setuju nih si Leaf Doll ini. Akibatnya, aku yang tergabung dalam kelompok bajak laut prajurit raksasa baru juga harus ikut menjadi bawahan mereka. Bisa-bisanya, prajurit Elbaf yang merupakan petarung terkuat di dunia malah menjadi bawahan manusia kerdil seperti mereka. Apa dia nggak punya harga diri, kata si Leaf Doll gitu. Terlihat di sini ada Luffy, Usopp, Sanji, dan Nami nih yang lagi tertidur nih. Oh, ada Chopper juga di sini. Jadi gini guys, bajak laut prajurit raksasa itu ada dua sekarang. Yang pertama itu kaptennya Dory dan Brogy, kan karena udah bubar di 100 tahun yang lalu. Akibatnya terbentuklah bajak laut prajurit raksasa baru yang dikapteni sama Hajrudin. Dan si Leaf Doll ini merupakan krunya bajak laut si Hajrudin ini. Gitu guys. Tapi karena si Leaf Doll ini ngerasa Hajrudin ini dianggap gak punya harga diri karena memutuskan untuk beraliansi dengan manusia-manusia kerdil si bajak laut topi jerami, dia jadi bisa gue bilang membelot lah gitu guys. Lihat aja tubuhnya yang kecil tampak lemah ini. Kalau yang ini cocok kayaknya jadi waifuku deh. Nami Taso bisa-bisanya dia terangsang sama manusia yang ukurannya setelapak tangannya dia. Dan langsung aja si Leaf Doll ini kayak menyemproti sebuah asap gitu ke mereka semua nih guys. Tidurlah sedikit lebih lama katanya. Lalu pada saat Kisanak sekalian terbangun nanti, langsung aja latar balik lagi ke yang sekarang. Kisanak sekalian gak keberatan jika terus menjadi orang hilang seperti sekarang kan? Kisanak sekalian bisa terus tinggal di sini sambil membuat kekacauan bersamaku. Aku gak bersedia menjadi bawahan Kisanak sekalian. Tapi kalau menjadi atasan, dan dia langsung tersentak karena tiba-tiba aja Zeus berubah menjadi awan hitam besar di atasnya. Zeus, apa kau sudah siap? Kata Nami. Aku 100% siap, Nami. Di sini si Leaf Doll kaget. Apa itu? Aku nggak pernah ingat membuatnya. Baiklah, tolong ya. Dan langsung aja di sini Nami menggunakan Zeus Thunder Clap. Langsung menyerang si Leaf Doll ini menggunakan kekuatan petir dari Zeus yang kekuatannya sangat-sangat kuat guys ya. Tegangan listrik dari petirnya kencang banget, kuat banget guys. Dan langsung terkena serangannya dengan telak nih si Leaf Doll-nya. Dan beberapa masyarakat di sini juga panik. Apa yang terjadi? Dewa Matahari telah. Dan langsung aja di halaman yang terakhir ini, di sini
Luffy lagi siap-siap untuk menjebol dindingnya biar dia bisa keluar dari negeri mainan ini. Sayang sekali, padahal negeri balok mainan ini sangat menarik kata Luffy. Tapi kita harus keluar dari sini. Gomu gomu no kong gandar. Hore! Wow, pada senang tuh guys ya. Kata si Zoro gini, akhirnya kita bisa keluar. Rasakan itu raksasa cabul, kata si Sanji merespon Nami yang udah menyetrum si Leaf Doll itu. Semoga di luar sana adalah Elbaf. Wih, doanya dari Usopp yang karena dia bener-bener pengen banget datang ke Elbaf. Lihat juga Nami yang udah abis masukin si Zeusnya, dan ya di sini kucingnya miau. Wah, kita berhasil keluar dan mereka semua berhasil keluar dari dunia mainan ini. Dan di sini narator pun berbicara. Pemandangan yang menanti di depan mata adalah, dan Luffy langsung dia langsung bisa gue bilang terkejut, takjub melihat apa yang ada di luar tembok dunia mainan ini. Apa nih guys? Kita tungguin aja untuk di review manga One Piece minggu depan di chapter 1130. One Piece chapter 1130 selesai dan bersambung ke minggu depan. Jadi One Piece chapter 1129 selesai. Dan untuk minggu depan gue janji bikin kontennya di hari Senin. Dan karena gue penasaran apa yang dilihat sama Luffy sekarang ini guys. Dan itu dia tadi review manga One Piece chapter 1129. Di sini ada beberapa hal yang diungkapkan sama Oda Sensei. Yang pertama, kalau ternyata Hajrudin merupakan kapten bajak laut raksasa yang baru. Dan yang kedua, raksasa yang katanya Dewa Matahari ini merupakan salah satu kru dari bajak laut prajurit raksasa, yang berarti bawahannya Hajrudin. Itu yang menjadi poin utama yang menurut gue menjadi hal paling menarik di chapter 1129. Dan gue selalu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian semua yang selalu support gue dengan cara subscribe, like, dan komen di konten gue. Thank you semuanya yang udah kemarin doain bokap gue. Thank you nih buat abangnya yang kemarin komen semoga cepat sembuh bapaknya. Thank you. Gue lupa namanya siapa. Dan buat yang pengen support, jangan lupa klik link di Sosiabas, karena di situ kalian bisa request mau nge-review konten apa. Dan juga jangan lupa like, komen, share, dan tentu aja jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube gua guys ya. Sekali lagi gue bilang terima kasih dan see you di review manga One Piece minggu depan di hari Senin. Bye bye, assalamualaikum.